Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, apa kabar kalian semua? Oh ya, sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya coy. Mohon maaf kalau di video-video gue sebelumnya gue ada salah-salah kata atau salah berucap. Mohon dimaafkan ya coy. Soalnya banyak yang protes kadang sama ngomong gue tuh. Coy, jadi kali ini gua lagi ada di flyover Cibinong Bogor nih coy. Gua mau ke Cirebon bareng mobil Denok ini nih. Dan perjalanan ini spesial buat gua karena bakal full via Pantura, Jawa Barat. Kenapa istimewa? Selain karena dulu gua pernah hidup dan nyari duit di sana, itu jalur legend coy. Buat arus mudik tuh pasti. BTW gua kali ini bakal naik bis dengan body jet bus 1 gen pertama nih coy. Gokil nih bis, bermesin Hino RK. Dan sekarang ini gua lagi nunggu keberangkatan bisnya bareng ini nih yang tinggi ini, namanya Pak Yanto. Dia itu yang punya jalur bis ini coy di daerah Cibinong, pengurusnya gitulah. Lagi ngobrol sama Mas Bram, kondekturnya. Dan ini kernetnya Mas Beyeng namanya. Oh ya, jadi sebelum bisnya berangkat tuh gue kan ngobrol-ngobrol dulu ya sama, karena ini juga gue pernah kerja bareng mereka dulu. Diajak ngopi dulu lah kita, ngobrol-ngobrol segala macem. Padahal posisinya ini tuh jam 5 pagi. Ya Allah, astagfirullah. Ya ginilah namanya kalau ketemu kawan lama ya kan coy. Ngobrol ngalor ngidul sambil ngabisin segelas kopi. Dan di di Cibinong ini merupakan lintasan juga nih buat bus Burdah Putri Luragung Sahira Burdah coy, yang nantinya juga akan lewat sini. Dan selang beberapa menit setelah Burdah lewat, baru bis yang bakal gua naik ini jalan coy. Ayo coy, ikutin terus video gua kali ini sampai beres ya. Buat kalian yang rindu sama jalur Pantura di arus mudik atau sekedar ingin tahu kondisinya sekarang, tonton terus sampai selesai coy. Cus. Untuk daleman atau interiornya tuh kayak beginilah. Seatnya tuh 32, menggunakan seat buatan dari Aldila. Oh iya, BTW bus ini tuh menggunakan pintu tengah ya coy. Kebetulan waktu itu lagi ada orang yang bawa motor nih. Agak aneh juga sih gue ngelihatnya, pintu tengah bawa motor, ya motornya di tengah. Kayak gini lah kurang lebih nih dalamannya. Masih sangat bagus sih kalau menurut gue ya. Untuk ukuran bus Cirebonan ini udah cukup lumayan lah, dengan AC-nya juga yang masih dingin. Dan kurang lebih begini nih posisi motornya nih di pintu tengah tuh. Kasihan yang mau ke belakang aja jadi susah loh, harus ngelangkah dulu. Dan sekitar pukul 4.25 pagi, 20 menitan setelah bus Burdah lewat, bus ini pun akhirnya bergerak untuk mengarah ke gerbang tol Citerep Cibinong. Oh ya, rutenya tuh jadi bus ini setelah ngetem di flyover, dia akan belok kiri menyusuri Jalan Mayor Oking Cibinong sampai ke gerbang tol Citerep coy. Jadi buat kalian yang berdomisili di sepanjang situ atau di Citerep, itu bisa banget nyegat mobil ini di jalan atau nunggu di gerbang tol Citerep. Setelah sekitar 10 menitan jalan merayap dari flyover Cibinong, sampailah bus ini di gerbang tol Citerep coy. Di sini juga bus ngetem lagi sekitar 5 menitan. Ya untuk cari tambah tempat penumpang lah. Alhamdulillahnya waktu itu sampai gerbang tol Citerep ini semua bangku sudah terisi penumpang alias full coy. Walaupun gak sampai ada yang berdiri, tapi ikut seneng sih ngelihatnya kalau bus dengan penumpang penuh kayak gini tuh.
Dan setelah sekitar 5 menitan ngetem, akhirnya bus pun mulai bergerak untuk memasuki tol Jagorawi. Setelah masuk tol ini gue sempet rada kasareannya muncul cek orang Kuningan mata teh nundutan sampai perum. Dan ternyata bus ini keluar dulu Pasar Rebo coy nantinya, karena ada beberapa orang penumpang yang nelepon dan janjian untuk naik di Pasar Rebo. Jadi buat kalian juga bisa banget ternyata nih naik di Pasar Rebo coy, tinggal kontek-kontekan aja nanti. Sempat tadi ketiduran, bangun-bangun tuh nih mobil udah ada di Pasar Rebo ternyata coy, mau muter. Tapi muternya bukan di putaran yang biasa bus-bus pada ngetem itu. Ini muternya tepat di kolongnya flyover Pasar Rebo coy. Jadi di sini tuh bus ini tuh tergantung situasi ternyata. Kalau ada penumpang yang nelepon atau janjian mau naik di Pasar Rebo, bus ini nanti akan keluar dulu nih ke Pasar Rebo buat jemput penumpangnya. Tapi kalau nggak ada yang nelepon atau nggak ada yang janjian ya, dia akan langsung bablas nanti coy ke tol Cikunir. Jadi buat kalian bisa banget deh pokoknya yang di daerah-daerah sini nih, daerah-daerah Jakarta Timur yang mau naik bis ke Indramayu, ke Subang, ke Cirebon tuh bisa banget janjian sama mobil Denok ini untuk naik di Pasar Rebo coy. Kondisi saat itu arus mudik udah mulai ramai. Dan alhamdulillah juga di sini dapat tambahan penumpang tuh lumayan banyak, sampai ada yang pakai bangku tengah. Syukur dah, seneng gua kalau ngelihat bis penumpangnya kayak gitu tuh. Coy, tadi tuh jadi selepas Pasar Rebo karena cuacanya hujan, gue tidur lagi. Gue ketiduran lagi dan ini bangun-bangun tuh udah di tol Cikampek kilometer berapa ya ini? Tahu lah daerah mana nih, kilometer berapa dengan keadaan seperti ini. Macet cok, tiba-tiba ketemu macet sekurang ajar ini ternyata. Kayaknya ini memang pas puncak-puncaknya arus mudik kali ya, tanggal segini waktu itu lupa gue. Pokoknya ya dari Cibinong sampai keluar Cikopo tuh ditempuh waktu hampir 4 jam kalau nggak salah waktu itu dah. Lu cuma lagi ributnya datang aku. Bareng Mas Beyeng sing duwe Denok Cibinong. Bareng Om Bram, komandan kita. Wah, bisa mengantri ya. Ya ratusan orang mas. Bang ya. Bang ya. Solo. Kopi ireng segelas 10.000. Baik tak pun ngenen mah. Lagi mengenen mah. Setelah berjam-jam uyak-uyak di tol Cikampek coy melawan macet, akhirnya kru mobil ini memutuskan untuk exit di gerbang tol Karawang Timur. Nanti kita akan keluar ke Jalan Pantura lewat Terminal Kelari coy. Soalnya kalau diikutin terus nih macet gak tahu sampai mana dan gak tahu kapan nyampainya. Yang akhirnya kita pun sampai di daerah Kelari nih coy. Tapi kita nggak bisa langsung ambil kanan karena simpang sininya ditutup. Akhirnya kita pun harus memutar dulu melewati Terminal Kelari ke lampu merah Jalan Lingkar Karawangnya itu coy. Sampai akhirnya kita muter balik di depan Lotte di Kelari itu coy. Baru dah perjalanan mengarungi jalur Pantura di arus mudik 2025 ini dimulai. Lampu merah pak. Dia tahu nama. Ini saya tahu pak. Ayo.
Coy, di posisi dan situasi kayak gini tuh ketelitian, skill, serta kewaspadaan driver tuh bener-bener banget diuji nih. Karena banyak banget motor yang selanang selonong, main potong, kadang tiba-tiba nongol dari sebelah kanan. kayak gini tuh, waduh, malah yang sedikit auto kesundul loh itu motor. Dan nampak juga beberapa bus akap dari arah timur yang udah mulai masuk daerah Karawang sini nih coy. Berarti dia tuh full pantura ya dari arah timur tuh. Karena kan saat video ini diambil tuh kondisi tol Trans Jawa itu lagi mode one way atau satu jalur ke arah timur coy. Pukul 8.35 atau setengah 9 pagi nih coy. Akhirnya kita sampai juga di salah satu persimpangan legendaris di jalur Pantura Jawa Barat, yaitu Simpang Jomin coy. Simpangan ini adalah titik temu dari kendaraan yang mengarah ke arah timur Pantura Jawa Barat dari exit tol Cikopo dan yang dari arah arteri Karawang coy yang tadi kita lewatin. Nah itu tuh ketemunya di sini nanti semua nih. Sebelum ada tol Cipali, wah ini tuh titik krusial banget kalau arus mudik coy. Pasti macet buat di sini nih. Tapi banyak kenangannya banget ya pokoknya di sini. Kalian juga yang mungkin tahun-tahun dulu ngerasain mudik lewat sini, entah naik bis atau naik motor atau kendaraan lainnya sebelum ada tol Cipali, pasti tahu deh kusutnya di mana, kusutnya gimana nih di persimpangan ini dulu kalau lagi puncak-puncaknya arus mudik. Bener. Coy, gimana kalau menurut kalian ya saat arus mudik kayak gini nih? Gue tuh sengaja ke arah Cirebonnya justru naik yang via Pantura, biar gue bisa merasakan vibes kayak gini nih tuh, bus-bus akap antar kota tuh lewat jalur Pantura. Karena buat gue memorable banget nih momen-momen kayak gini. Jarang banget dulu kan ngelihat setelah adanya tol Trans Jawa, ngelihat bus-bus kayak gini lewat ke Pantura tuh kan setahun sekali doang momennya kalau lebaran. Dan ya gue menantikan itu karena senang aja gue ngelihat bus-bus itu ada di jalan ini gitu coy. Karena kan emang udah nggak pernah banget ya kecuali kalau lagi lebaran. Dan itu sedikit banyak mengobati dan mengingatkan masa-masa dulu sebelum adanya tol Trans Jawa itu coy, bagi gue pribadi ya. Dan kalian juga pasti setuju dong, pembangunan tol Cipali atau Trans Jawa itu ada plus minusnya juga. Plusnya ya mempercepat pendistribusian barang atau orang, mempermudah dan mempercepat perjalanan kita sebagai penumpang. Dan minusnya juga ya kayak gini, di momen-momen lebaran seperti ini kan biasanya perekonomian di sekitar jalur yang dilewati itu kan mengalami perputaran yang signifikan ya, karena adanya orang-orang mudik yang beristirahat, berbelanja dan jajan di warung-warung dadakan pinggir jalan tuh kan sekarang mungkin berkurang ya semenjak adanya tol. Tapi ya mau gimana, perkembangan zaman coy. Dan sekarang bus yang kita naik ini sedang berhenti di Simpang Cikalong Subang coy. Coy, jadi di Simpang Cikalong ini bus Denok ini berhenti sekitar 15-20 menitan waktu itu coy, untuk ngasih kesempatan penumpang yang mau pipis atau sekedar merebahkan badan setelah tadi berjuang melawan macet di tol Cikampek yang hampir 3 jam. Oh ya, BTW sambil nungguin krunya istirahat dan penumpang-penumpang lainnya istirahat, kita hunting-hunting dan lihat-lihat nih bis yang mengarah ke Jakarta nih. Gak tahu kenapa bro, gue mah seneng liatnya.
Apa gue yang katro ya ngelihat bis, lihat apa lewat di Pantura begini seneng. Karena ya gue pernah ngalamin momen ini beberapa belas tahun yang lalu coy, dimana masih banyak bus-bus akap dari arah Jawa yang mau bolak-balik ke Jakarta atau sebaliknya tuh lewat sini. Dan sekarang gua ngeliat dan ngalamin lagi momen kayak gitu. Jadi kayak rasa senang aja gua ngeliatnya coy, lihat bis-bis antar kota lewat lagi ke jalur Pantura ini. Iya serah dah, mau dibilang katrok ya mau dibilang udik. Tapi yang jelas gue senang lihat momen kayak gini coy. Dan mungkin bagi para bismania lawas juga pasti gue yakin senang dah dengan momen ini, ngelihat bus-bus antar kota lewat lagi ke jalur Pantura lama tuh. Suatu momen yang indah banget buat kami kaum pecinta bus tuh coy. Dan di perjalanan kali ini, driver yang akan membawa gua beserta penumpang lainnya ke Cirebon adalah Om Joni ini coy. Beliau itu jebolan bus Jawa juga tadinya. Katanya pernah bawa Gunung Harta, pernah bawa Pahala Kencana dan sebagainya dah pokoknya. Pokoknya beliau itu veteran banget di dunia perbusan dah. Dan setelah sekitar 15 menitan berhenti untuk istirahat, akhirnya bus Denok ini berangkat kembali coy untuk melanjutkan perjalanannya ke Cirebon melewati jalur Pantura, Jawa Barat. Dan for your information nih coy, bus Denok ini memang setiap harinya tuh pulang pergi lewat jalur Pantura, nggak lewat Cipali. Dan ini adalah satu-satunya unit bus dari Bogor ke Cirebon yang via Pantura coy. Karena untuk unit-unit bus Cirebonan di Bogor seperti Luragung, Sahabat yang di Bubulak, itu semuanya pulang pergi via Cipali. Hanya satu-satunya ini nih mobil Denok ini coy yang lewat Pantura PP. Walaupun sebenarnya ada juga sih di Bubulak tuh unit Madonna Batara yang ke Cirebon, dari yang melayani rute dari Bubulak ke Cirebon via Pantura. Cuma nggak tahu itu masih ada apa nggak ya mobil. Coba tulis di kolom komentar buat kalian yang tahu coy. Nah coy, ini ada salah satu momen yang pasti kalian semua yang dulu pernah naik bis lewat Pantura tuh pasti banget ngalamin hal ini coy. Nah, ada pengamen yang bawa speaker dan nyanyi karaokean di atas bis membawakan lagu-lagu Tarling Cirebonan. Waduh, ini bener memorable banget nih momen-momen kayak gini nih. Ingat zaman dulu udah sumpah. Sekarang udah gak pernah ketemu lagi tuh gitu-gituan tuh kalau pas naik bis lewat Cipali. Polisi lagi ngadeg. Ada tuh bapaknya. Itu kan bapak berdiri. Bapaknya kayak berdiri. Oh, Yang pegang HP. Iya itu. Ada. Deng, kenalan dulu salaman. Oh iya. Salaman. Ada kasihan tuh, dan celeng tuh bahas satu. Celeng. Ntar berangkat jam berapanya?
Sekitar jam 10 kurang, bus Denok ini sampailah di flyover Pamanukan coy. Ini adalah salah satu flyover legendaris banget di jalur Pantura. Di sebelah kanan sana tuh ada rumah makan Taman Sari, tempat bus-bus malam dulu istirahat dan servis makan coy. Salah satunya adalah Nusantara. Dulu tuh wah itu rumah makan elit banget di situ coy. Dan keadaannya sekarang ya kayak gini. Ini karena lagi arus mudik aja rame. Sebenarnya kalau hari biasa tuh sepi. Udah mah jalannya berlobang-lobang begitu tuh kan. Bergelombang, banyak lubang. Ya sedih sih sebenarnya ngelihatnya. Cuma ya bagaimana, zamannya udah berubah coy sekarang. Semua kendaraan yang mau ke Jawa kebanyakan udah pada lewat tol, udah nggak pada lewat sini lagi. Dan salah satu yang terkenal di flyover ini tuh dulu karena pernah terjadi banjir besar coy, yang menutupi jalur Pantura ini, dimana banjir di sini disebabkan oleh luapan Kali Cimanuk yang berada nggak jauh dari flyover ini coy. Sampai bikin Pantura tuh lumpuh loh dulu noh, banjir di sini tuh. Dan di sini juga dulu terkenal banget banyak anu lah pokoknya yang suka ngodok-ngodok kantong penumpang. Nah coy, sekarang ini kita ngelewatin proyek jalan. Ini jalan ke pelabuhan Patimban ya kalau nggak salah. Patimban apa Panimban sih itu ya, pelabuhan yang di Subang itu yang internasional. Nah itu tuh akses menuju ke arah pelabuhannya tuh di sini nih coy nih. Di depan sini nih. Jalan ke kiri sana tuh itu adalah jalan menuju ke pelabuhan Patimban apa Panimban sih ya. Pokoknya itulah pelabuhan internasional yang ada di Subang Utara ini coy. Nah ini juga salah satu hal yang ikonik banget di jalur Pantura Jawa Barat coy. Tepatnya di daerah Sewo, perbatasan antara Subang dengan Indramayu coy. Lokasinya tuh deket dengan rumah makan Uun, salah satu rumah makan legendaris juga nih di Pantura Jawa Barat. Karena dulu di sini merupakan tempat res dan servis makannya beberapa PO besar seperti Pahala Kencana, Santoso, Ramayana dan lain sebagainya. Dan gak jauh dari rumah makan Uun ini terdapat sebuah jembatan yang berada di atas Kali Sewo coy. Nah di atas jembatan ini tuh biasanya banyak tradisi ya mungkin atau kebiasaan masyarakat sekitar yang mengambil atau menyapu koin yang dilempar para pengendara dari kendaraannya coy. Mitosnya dulu banyak sopir-sopir truk atau bus yang melempar koin di atas jembatan ini untuk kayak menolak bala gitulah. Cuma mungkin akhirnya si koin-koin itu diambilin sama warga coy. Ya akhirnya jadi kebiasaan warga jadi nungguin di situ gitu untuk nungguin orang-orang pada ngelempar koin di atas jembatannya.
Dan sampai sekarang masih berlangsung. Bahkan kalau arus mudik kayak gini bisa panjang banget loh, itu bisa sampai 1 kilometer sebelum jembatan kali orang udah pada berdiri megangin sapu tuh kayak gini nih. Dan bahkan setelah jembatan ini pun mungkin hampir 1 kilo ke depan tuh masih ada loh coy, yang warga-warga yang menyapu koin ini sampai ke pertigaan apa namanya, Sukra ada kalau nggak salah. Masih ada loh ini kalau musim lebaran tuh. Ya sehat-sehat aja lah buat kalian semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Walaupun sebenarnya bahaya juga kan ini. Ketika ada yang nyapu kan mereka tuh ketika ada yang ngelempar koin kan mereka langsung berebutan menyapu kan, membahayakan juga itu sebenarnya ya, buat apalagi buat pengendara motor. Tapi karena ya sudah tradisinya begini, kita saling mendoakan aja lah ya, biar semuanya selamat. Masih Ci. Nah coy, jadi posisi bus kita sekarang lagi berada di daerah Eretan Kulon kali ya ini namanya, di daerah Indramayu coy, tepat di samping Laut Jawa. Ini tuh salah satu yang memorable banget kalau kita naik bis siang-siang di jalur Pantura Jawa Barat, dimana kita bisa ngelihat view Laut Jawa langsung nih coy. Tapi kayaknya dulu mungkin berapa belas tahun yang lalu ya, sebelum adanya tol Cipali itu, posisi laut tuh nggak sedekat ini deh ke jalan, dan posisi air yang menggenang itu kayaknya nggak ada deh dulu, nggak sampai ke pinggir jalan begini gitu maksudnya. Mungkin ini yang dinamain abrasi kali ya, karena beberapa waktu lalu juga sempat rame tuh masuk berita nih, rumah-rumah yang di pinggir sini tuh kebanjiran air dimana banjir air pasang laut tuh sampai ke pinggir-pinggir jalan sini menggenangi rumah-rumah warga di sini coy. Wah, entah mungkin berapa tahun lagi kayaknya tenggelam juga nih jalan ya sama air laut. Dan gak jauh setelah kita melewati pasar Eretan Kulon, di sebelah kiri dan kanan jalan tuh terdapat juga areal pemakaman umum yang menyatu dengan beberapa tambak milik warga coy. Dan di sini juga udah kelihatan nih kalau beberapa makam itu udah kerendam air laut, bahkan udah ada yang hilang gitu, udah ada yang areanya tuh udah full air, tinggal batu nisan-nisannya aja tuh masih pada nongol. Padahal mungkin beberapa tahun ke belakang di daerah sini tuh masih kering coy, nggak separah ini gitu genangan abrasi air lautnya. Dan ini adalah potret dimana di sebuah SPBU begitu banyak motor mengantri membeli bensin.
Coy, pukul 11.20 siang, bus Denok yang gua naikin tiba di Simpang Celeng, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat, coy. Jadi di sini merupakan persimpangan atau percabangan antara yang sebelah kiri lurus ke sana itu ke arah Indramayu Kota, ke arah Karangampel, ke arah Pasar Bangkir, sampai ke arah Gunung Jati sana nanti, coy, bisa lewat situ. Dan bus yang kita naikin ini lewatnya ke Jalan Baru sebelah kanan ini, coy. Sama sih mengarahnya juga ke arah Cirebon, cuma ini tuh nggak lewat pesisirnya. Ini tuh jalur yang rada ke tengah gitulah. Gambarannya kurang lebih seperti ini, coy. Jalur yang warna merah itu adalah jalur yang tadi kita ambil kiri melewati Indramayu Kota dan kesananya terus, dan kita lewat jalur yang kuning, coy, lewat ke agak ketengahan dikit gitulah. Yang dimana kalau kita lewat ke jalur yang merah tadi lewat Karangampel, nanti kita nggak akan lewat Simpang Palimanan, coy. Nah, kalau jalur yang kita lewatin ini nanti akan tembus di Simpang Palimanan, coy, menuju Cirebonnya. Oh ya, coy, ini karena udah ada beberapa penumpang yang turun ya, dan udah ada beberapa bangku yang kosong, akhirnya gue pindah duduk ke belakang nih, coy. Dan kurang lebih suasananya tuh kayak gini nih, dengan bangku seperti ini dan jarak kaki seperti ini. Menurut gue ini cukup nyaman kok untuk perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Ditambah dengan fasilitas AC ya, yang AC-nya juga menurut gue masih sangat dingin ini. Ditambah itu ke depannya pandangannya masih single glass dan non sekat, coy. Ini the best banget nih bus-bus dengan tipe kayak begini nih. Ditambah bangkunya bangku Aldila begitu ya, betah lah. Untuk perjalanan 5-6 jam menurut gue masih sangat nyaman banget. Dan karena gue udah pindah ke belakang, gue setel AC langsung nyorot ke atas kepala. Akhirnya gue pun bobo. Coy, setelah tadi gua ketiduran ya dari daerah selepas Widasari itu kalau nggak salah, setelah Bangkaloa gua ketiduran nggak tahu berapa lama. Ini gua bangun-bangun tuh ternyata udah di daerah Pasar Minggu Cirebon. Ini tuh setelah Simpang Palimanan, coy, nggak jauh dari Simpang Palimanan. Gue tuh kebangun di sini dan gua agak heran nih pas bangun tidur, kenapa kok bis jalannya pelan banget ini ya. Bener-bener pelan gitu, cuma ngerayap doang jalannya. Setelah gua tanya-tanya, ternyata nggak lama setelah gua tidur tadi di daerah Kertasemaya, ban belakang yang bagian dalamnya tuh meledos, coy, sebelah kiri, alias nggak tahu meledak, nggak tahu kempes, push gitu ya, nggak tahu, gua nggak ngedenger dah. Yang akhirnya dipaksa nih, coy, sampai Cirebon dengan bawa mobil pelan begini, buset. Karena untuk ganti ban mungkin terlalu makan waktu ya, kasihan buat penumpang. Akhirnya dipaksain sampai ke Cirebon seperti ini, coy. Tujuannya kemana, arahnya kemana, ngebolan apa di sana? Kayak pagi aja ngebolan banyak. Hai, coy. Akhirnya setelah dipaksain dari daerah Kertasemaya sampai ke sini nih, sampai ke daerah Plumbon ini, akhirnya kru bus memutuskan untuk mengoper semua penumpang tujuan Kuningan dan Cirebonnya, coy. Karena nggak mau lagi maksain, ini udah terlalu berbahaya katanya. Ya gimana ya, daripada dipaksain kan emang bener bahaya nantinya menjelang lebaran gini, bisa-bisa ikut lebaran nanti kalau dipaksain. Akhirnya segala lagi semua penumpang dioper ke bus Prima Jasa waktu itu, coy, dengan catatan penumpang yang dioper tinggal naik aja, coy, nggak usah bayar lagi.
Untuk urusan ongkos, krunya sudah bertanggung jawab coy. Ya alhamdulillah dah akhirnya nyampe juga ke Cirebon setelah mengarungi jalur Pantura yang semerawut di arus mudik ini coy. Sebenarnya dikit lagi gua tuh mau ke Ciperna, mau janjian tuh masih Sandul buat hunting di rest area. Tapi tetap harus ikut operan juga sih karena masih jauh nih ke Ciperna. Coy, terima kasih buat kalian yang masih setia nontonin video-video di channel gue ini coy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya coy. Terima kasih coy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.